masak kayak gini. Oke. Yuk gas langsung. Oke, teman-teman. Isi. Nah, kamu udah stop? Ya. Oke. Hai guys, selamat datang di BMD Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari, nggak jauh banget, dari Jogja juga, dan Jogja. In Velvet. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita mau kenalan dulu satu persatu namanya, posisinya, dan juga asalnya mungkin ya. Kalau tadi aku sempat dengar-dengar juga tuh, ternyata mereka tuh nggak semua itu orang Jogja, walaupun mereka disebutkan adalah band dari Jogja, tapi ternyata nggak semua dari mereka tuh dari Jogja. Kita mau kenalan dulu satu persatu ya, dari Boleh. Halo, kenalin aku Rido sebagai gitarer dari In Velvet. yeah. Asalku dari Palembang. Oh, Palembang satu, Palembang. dua. Halo semua, nama aku Dehan. Aku sebagai buzzer. Aku dari Buzzer pemerintah. Yes. Wah. Gitu. Aku dari Jakarta. Oke, Jakarta, Palembang, Jakarta ya. Oke, Jogjanya belum ketemu nih. Halo, aku Kumi, gitarer. Dari Gitarer. Medan, oke ya, Palembang, Jakarta, Medan. Next. Cio sebagai vokaler dari Jakarta. Jakarta lagi, dan betul sekali tidak ada dari Jogja ternyata ya. Kue. Oh iya, aku belum kenalan. Hai guys, aku akan memandu acara ini sampai nanti subuh. Aku Feby dari Solo. Jadi kalau teman-teman mau, Jogjanya nggak ada ya. Jadi kalau teman-teman mau ke Tembok Ratapan nanti bisa. Bareng ini nanti aja ya. kita. Oh, satu lagi Kak, Apa kita tuh? belum memperkenalkan drummer kami. Oh yang di Sini nih. Iya. Sini. Salam kenal ya teman-teman nih. Ngedit. Gak apa-apa. apa-apa. Namanya Vide sebagai drumis In Velvet dari Boyolali. Boyolali. Dan betul sekali, belum ada yang Jogja. Jadi sudah Boyolali, Jakarta, Medan, Jakarta baru Palembang. Nggak ada yang Jogja, oke ya? Itu yang harus kita ketahui dulu. In Velvet, band Jogja yang tidak Jogja. Oke, tuh. Nah, terus kita undang In Velvet juga hari ini buat ngobrol-ngobrol karena mereka ini habis pulang dari Mekah. Panggil kami Hajah dan Haji. panggil aja. Biasanya kalau di sini kalau udah Celana pendek. biasanya kalau di Jogja itu ya, kalau udah haji ataupun haji buka soto biasanya. Oh, udah ada sotonya udah. Kalau belum ada sotonya belum bisa dipanggil haji soalnya. Oh gitu. Belum ada ya? Belum ada Belum. soal lagi. Nah, itu Tunggu ya, kami Soto Haji In Velvet. mereka ini bisa pulang dari Indosiar Band Academy. Mungkin boleh diceritain dulu prosesnya gimana ini teman-teman In Velvet kok akhirnya kenapa tertarik nih? Band Academy nih. Kenapa kalian akhirnya memilih Band Academy ini untuk menjadi bagian dari perjalanan kalian? Anjay, deep banget gua. Yuk. Pertamanya ini ya, lebih ke bejo algoritma. Karena waktu itu kakku mengirimi link submissionnya ya. Karena cuma di dia nongol postingan. Iya. Aku mengirim ke grup. Nih langsung Band Academy Indosiar. Seperti biasa kami kan emang selalu nge-submit banyak event apa-apa. Nggak kira nyoba yang Indosiar dah submit. Itu posisi kita emang lagi mencar semua ya. Masih Dehan sama Cio lagi di Jakarta. Kak Kum dan Vide. Kak Kum di Jogja, Vide di Boyolali. Aku pun lagi di Palembang saat itu. Terus pas submit ya syukur puji Tuhan alhamdulillah kita keterima. Langsung tuh berangkat audisi ke BMD Music Studio. Di tempat waktu itu di sini duduk badai sendiri langsung. BMD Jadi membawa hoki. prosesnya kami lolos kurasi online dulu dari tim Band Academy, terus akhirnya dipanggil untuk audisi offline di Yogyakarta gitu Kak. Dan di BMD. Di BMD Music Jadi Studio. gitu guys, buat yang belum tahu, jadi Band Academy ini juga ada audisi yang apa ya bahasanya, taping ya? Taping ya Audisi waktu itu. offline ya. bener ya? Mm-mm. Offline yang diadakan di BMD guys. Dan berarti BMD jadi ini ya, bagian kalian juga nggak? Keren banget ya. Jadi bagian perjalanan karir BMD. kami sebagai band. Terus akhirnya kalian lolos ke Jakarta. Kalau Waktu itu udah sampai ke top 30. top tuh, itu tinggi loh guys dari seluruh band di Indonesia Kemarin ini. tuh pendaftarnya 1.500-an. Wih. 1.500 mereka adalah top 30. Jadi udah top banget. Tepuk tangan buat In Velvet. Masih
Oke, sebelum lebih jauh lagi ke band akademinya ya, aku mau kepoin lagi deh tentang Invelvet dulu nih. Palembang, Medan, Jakarta, ya kan? Boy, Tapi lali satu. menyebutnya kalau aku cari-cari bionya itu adalah band Jogja. Nah, kenapa ini kalian menyebut diri band Jogja? Apakah memang terbentuk di sini atau sekalian diceritain deh bagaimana sih Invelvet ini terbentuk dan sekalian kenapa Invelvet? Dari ada Red Velvet, ada Invelvet, nggak ada ya? Velvet. Ada banyak yang velvet. Kenapa nggak out velvet ya kan? Out velvet, in velvet. Nah, coba diceritain dulu backgroundnya band ini terbentuk dan kapan? Jadi ayo Karido. Udah nebak banget ya. Memang latar belakang kami itu waktu itu masih kuliah di Jogja gitu. Posisi waktu itu masih kayak aku, Cio sama Vide itu memang satu kampus kan dulu, satu prodi juga kebetulan kan. Emang sering ikut project musik bareng. Jadi udah cukup kenal satu sama lain. Coba iseng bikin band gitu. Terus memang kebetulan si Dehan kan waktu itu teman SMA-nya Cio Di Jakarta. di Jakarta waktu itu. Gitu kan. Oke. Kebetulan dia emang kuliah di UGM. Ya kuliahnya di Jogja juga. Ini Ketemulah. temannya ini. Tadi yang drummernya adalah temannya. Kami berdua Dan ini. sama Cio. Oke. Dah kuliah selesai, masuklah kami ke dunia pekerjaan. Oke. Akhirnya ketemu sama kakak satu Kumi. ini. Oh. Di Jakarta udah sering band-bandan, mainnya main apa kak? Hardcore main kakak ini. Gila, cewek-cewek band hardcore. Cewek-cewek HC. Harusnya cewek-cewek mainnya kan lagunya Nona. Jalan-jalan Dengan sepatu roda Q. Harusnya itu sih. Terus habis itu akhirnya ketemu nih semua orang. Nggak, Kak Kumi ketawa-ketawa kenapa? Suka ya? Akhirnya ketemu nih dan membentuk. Bentuklah akhirnya formasi yang sekarang ya. Oh. Waktu itu. Kami kebentuknya tahun 2023 benar. Berarti udah ada formasi yang lain? 4-3-2, Ada 4-3-3? Iya. Dulu tuh baru berempat. Iya. Oh. 4-3-3. Dulu aku additional doang. Oh. Bener, si Dehan nih waktu Keyboard. itu main keyboard Yes. ya. Oh. Terus dulu Aku fans mereka dulu. gitu ya. Fun fact-nya ya. Terus dulu yang main ini siapa? Ada dulu teman kami juga dari Dulu kami ada basis. Terus ada pergantian pemain dari dong. additional naik. Aku jadi super sub Menjadi- pokoknya masuk. Super Sub. Tuh, Jadi kalau butuh basis kamu ya bisa, kalau butuh keyboardis kamu ya ada gitu. Iya. Oh, akhirnya Gitu. terbentuklah sekarang berarti formatnya adalah basis, gitaris, dua. Drum. vokal, drum. Formasi yang sekarang nih awal mau tahun nambah gitar 2025. yang akustik gitu nggak? Nanti di belakang. Oh enggak, oh, ya. Siapa tahu butuh Off cam ya, kita rhythm ngomongnya off section. cam. Kita nggak tahu ya kan, ya siapa tahu. Gitu. Rhythm Akhirnya section, 2023 terbentuk. Bentuknya awalnya gitu. Cuman formasi yang sekarang itu awal 2025. Oh, baru tahun kemarin berarti. Seberapa susah sih bonding? Karena kan ternyata kan bukan temenan banget nih. Kan biasanya kalau band-band itu kan berasal dari teman-teman kuliah atau teman-teman SMA yang emang ya udah kita teman kita ngeband. Tapi kalau ini kan ini temannya ini temannya ini gitu. Nah, gimana tuh? Sesusah apa sih bonding menyatukan 5 kepala ini? Apalagi udah di usia yang udah cukup gede ya. Maksudnya untuk band-band kan bisa pada bikin masih bocil-bocil ya kan. Pasti udah segitu kan udah punya idealisme sendiri, Iya. udah punya ego sendiri. Gue mau musik gue tuh ada Gue hardcore-hardcoreannya. Iya. Tapi genre yang kalian bilang adalah pop ya? Alternatif Rock. Wes. Oke, gimana tuh cara bondingnya 5 orang yang berbeda dan gak temenan banget gitu awalnya? Sebenarnya sampai sekarang belum bonding sih kak. Iya. selek-selekan sih sambil Sampai sekarang masih ini ya? Depan kamera aja. Oh, masih tempuan mbak abis ini paling gitu. susah ya Siapa Mas, sih ya? ini? Sebenarnya gitu. Jadi belum yang bonding banget juga. Belum. Ini sebenarnya aku bukan band ini kak. Kamu jadi bandnya juga masih banyak lagi. Iya. Tapi ini semua bercanda. akhirnya dari band akademi ini ngebonding kalian juga nggak? Kayaknya malah makin Jadi Oke. bonding yang kuat itu berpondasi pada banyak pemikiran yang akhirnya bisa disatukan. Iya. Benar itu. Jadi Slack itu ada gunanya. Setelah itu udah guna. Kalau Tukar tahu ya. pikiran. biasanya tuh Yang penting jokesnya masuk saling masuk. Nah itu udah sangat bantu sih. Oh. Apalagi kita punya badut satu ini akhirnya
Jadi ternyata itu. bisa main gitar ya, bisa ngelawak. Oh, ternyata salah satu fungsi jokes itu adalah untuk ngebonding doang. Bonding doang. Kalau manis aja tuh, saya kalau manggung gitarnya dimatiin. Berarti next ini kayaknya mau bikin klub lawak aja. Iya. Karena lebih bersatu di situ. Belum ada grup kan kalau klub lawak, kan kalau band udah banyak grup. Betul. Kalau lawak belum ada kan, Dulu masih ada solo. namanya Sri Mulat. Iya, Tapi udah lama banget. Udah lama, ya kan. Regenerasi guys. Grup Gen Z. Akhirnya Gen Z yang melawak tapi bermusik. Iya. Tetap bermusik nggak kalau ngelawak enggak? Ya musiknya itu ya guys ya. Jadi ternyata memang. Jadi kalau kalian juga punya memang ternyata kesulitan ngeband adalah bonding ya. Karena bonding lebih gampang ya. Lurus doang. Nah kalau bonding itu memang harus menyatukan lah ya. Apalagi kalau semakin dekat mungkin banyak gesekan kali ya. Betul. Gitu. Tapi Gesekan Gimana? itulah yang makin menyatukan kita. bukan makin Kamu yakin kamu kenal? Mas? Aku belum pernah ya. Kalau kamu kenal Mas Rido, ininya apa? Apanya? Bintangnya apa? Apa sih zodiaknya apa? Zodiaknya. Kan. Yo. Agak bukan Ya itulah nggak apa-apa lah ya. Oke, kita ngobrol lagi masalah si band Akademi tadi. Nah, akhirnya kalian lolos tuh. Cerita apa sih yang kalian ingat tuh dari mengikuti proses di band Akademi ini? Kan selama ini berarti kalian adalah, tadi kita bahas ya, teman-teman juga bikin single dan gigs, ngeband lah pokoknya. Tapi akhirnya ikut sebuah kompetisi. Apakah band Akademi ini pertama kompetisi yang kalian ikuti atau dulu udah pernah ikut? Coba siapa ya? Iya. Jujur band Akademi ini pertama sih Kak. Kompetisi Formasi untuk kita kompetisi sekarang in ya. Velvet itu pertama kali banget. Jadi selama ini nggak pernah berkompetisi? Nggak pernah. Memang aimnya bukan Oh, kompetisi. karya sebenarnya. Oh, tapi akhirnya Mencoba hal peruntungan. baru. Makanya aku juga sempat amazed Kak dengan teman-teman. Maksudnya untuk mengikuti sebuah kompetisi itu kan tantangan ya. betul. Maksudnya kayak nggak semua orang tuh berani untuk masuk kompetisi. Aku juga kaget kok kita gas-gas aja. Walaupun kita nggak tahu nanti bisa jadi kita di sana juga paling jelek atau skill kita nggak sebanding sama yang lain. Tapi puji Tuhannya ternyata masuk ke sana, kita ketemu sama orang-orang di sana, ke expose sama proses industri di sana, ketemu sama Relasi. coach-coach, relasi segala macam tuh luar biasa banget menurut aku. Keren banget. Tepuk tangan dulu. Experience yang susah sih untuk Tepuk kita. tangan dulu. Dan akhirnya sampai 30 besar itu tadi. Benar, sampai 30 besar. Apa sih? Apa bedanya kalian persiapan nih? Ini juga biar teman-teman belajar ya. Mungkin apa bedanya kalian persiapan cuman buat nge-gigs, manggung, sama persiapan buat akademi? Ya jelas Buat akademi, Beda banget. buat lomba maksudnya. beda banget Kak. Karena kan emang kompetisi kan kita emang ya dikasih lagu dan kita harus ngaransemen untuk format kompetisi ya yang ada elemen untuk lebih masang skill kita di untuk kebutuhan kompetisi gitu. Tapi kalau untuk gigs kan kita memang aimnya buat fun apa. Jadi crowd. ibaratnya mungkin kan kita kalau nge-gigs gitu kan kayak tampil lebih ke menampilkan hasil apa yang kita sudah masak, kita racik. Betul. Tapi kalau band Akademi ini kan kita lebih ke ikutin arah pasarnya kemana, aransemennya jadinya ke penonton dan segala macam. Jadi kita lebih menyesuaikan jadi bedanya. Band Akademi ini juga ngerubah ini kalian nggak? Merubah kayak cara pandang kalian lihat musik nih. Kan selama ini kan dari udah sempat bekerja kan itu. Iya. Dan akhirnya bermusik mungkin yang awal buat have fun. Setelah ikut band Akademi itu berubah nggak? Kayak tujuan bermusik gitu. Atau tetap kayak sama aja? Berubah nggak? Gimana ya? Sebenarnya mungkin aimnya dari awal sama ya Kak, cuman lebih kuat lagi justru karena kan apalagi tadinya kita mencar-mencar satu di mana, jadi kayak untuk berproses ketemu aja tuh susah gitu. Bahkan sebelum band Akademi aja kita oper-operan lagu lewat LDR. mana? Band Gitu. LDR ya. Band Jadi LDR. sebenarnya kita band LDR. Iya. Persiapan band akademi itu LDR banget. LDP. LDP. Long Distance Band. LDB. Oke. Jafu ya. Jafu ya. Kenapa itu? Karena ini salah satu komen judges pada saat kita ada di panggung. Dibilang Band Akademi. benar Kalian sama nggak LDB. tahu aku judgesnya. Ternyata. Nggak tahu kalian ya udah. Nggak tahu. Buat yang belum tahu aja, aku emang salah satu judgesnya di
BMD. Ya kali sampai sana. Akhirnya itu ngebonding tuh kalian. Nggak ngebonding deh. Akhirnya ngerubah nih. Oh berarti ini apa? Apakah setelah band akademi ini kalian mau, aku akan serius bikin one day one song, boy. Siapa tahu kita mau bikin 1 single per bulan gitu. Itu merubah kayak ada target khusus nggak nih setelah band akademi? Ya arahnya sebenarnya masih sama lah. Kita kan tetap berkarya, cuma kayak setelah band akademi ya jauh menambah pengalaman kita aja, kayak pandangan tentang dunia musik, dunia entertain, segala macam tuh jadi pelajaran buat kita. Jadi kita makin tahu ranah apa yang cocok kita ambil tuh mana arahnya. Benar. Coba deh kalau ini aku mau tanya satu-satu ya. Apa hal yang pandangan kalian tuh yang menurut kalian sebelumnya, oh ngeband tuh kayak gini ya. Atau setelah band akademi, oh ternyata gitu. Apa coba dipikir-pikir dulu, ada nggak yang Ternyata gini industri ya. coba satu dari Mas Rida dulu deh. Apa Mas? Kira-kira yang kayak dulu tuh ternyata aku cuma suka ngeband doang nih, ternyata oh aku harus skillful, aku harus hafal semua scale ya. Apa coba? Ada nggak yang dulu pandangan gini sekarang gitu? Bukannya ini ya, tapi kayak pas di band akademi kemarin tuh kan akhirnya kita ketemu teman-teman yang sesama kompetitor istilahnya, peserta lah. Yang memang kita akhirnya saling tahu, saling kenal. Setelah ngobrol-ngobrol nih orang emang orang yang juga hidup di dalam musik ini loh. Kita paling nggak dari aku sendiri emang ngerasa jadinya kayak oh orang-orang nih kalau emang serius di musik gini-gini itu bisa memuaskan mereka dalam banyak hal tuh loh. Kayak untuk diri mereka sendiri, untuk karya yang mereka kejar, ini visi yang mereka tuju gitu kan. Jadi menurutku apa yang rasanya tuh kayak ada apa sih jalur yang lebih terbuka tuh loh. Pandangan ke depan tuh kayak lebih jelas aja setelah band akademi ini dengan ilmu-ilmu yang udah kami dapeti ya. Visi yang lebih. Kan udah istilahnya kecicip dulu dikit rasanya industri itu gimana gitu. Tajam kayak itu industri. Kita ngomongin di Tas. Dari basis kita, basis keyboardis, buzzer. Tahu. Belum. Sangat boning ya Bang, ya. Dan baru duluan ini. Aku sedih banget. Band akademi. Oh, sedih banget. Kenapa itu? Tisu Kak, tolong tisu. Enggak. Aduh. Jadi kalau aku pribadi ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Kayak lebih Tunggu kita. Kita kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. iya pokoknya lebih kan kenal di situ mungkin ada 30 band. Sementara satu band pun kan isinya ada beberapa orang gitu ya. Jadi kita saling kenal satu sama lain, jalin relasi satu sama lain, kayak dapat pandangan dari satu sama lain. Jadi kayak walaupun waktunya nggak lama tapi bisa dapat banyak banget insight gitu lah. Jadi ngerti gimana sih mereka hidup dari musik tuh, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Jadi kan di satu sisi kita bisa jadiin pelajaran, ambil yang baiknya, buang yang buruknya begitu. Ada yang buruk berarti ya? Hah? Ada yang buruk berarti. Semua hal pasti ada. Pasti Ada baik buruknya. Bener Tidak. banget. Cio ini memang sangat ini ya, sangat suka menyelamatkan. Ini pancingan tuh tadi kayak nggak jadi makan. Nggak berhasil berarti. Gitu Tidak berarti. ada. Itu aja. Next Tidak coba. ada yang sempurna lah pokoknya. Kalau buatku ya. Makasih ya udah dipegangin. Kalau buatku jadi skill tuh perlu di band, tapi tuh jadi kayak nomor kesekian ya. Oh. Jadi tuh kayak entertainnya di band tuh harus bisa koreo. Maaf. Lancar sekali. Jadi magnet. Magnet jatuh. Misalnya. Kalau di Zoom Mama, sumpah ini masuk celana. Udah ya, Bang, perhati aja deh. Aduh. Karena gak kaget ya, kita baru ngobrol tiba-tiba. Ya, baju.
boyband Korea. Tiba-tiba. Lucu banget deh. Oke. Tapi mana ya Kak? Tadi skill nomor sekian sekarang. Ya skill tuh perlu Perlu. tapi ternyata di nomor sekian. Ternyata entertain tuh nomor 1 style. Aku tuh yang nggak bisa nari. Biasanya aku main. Ternyata di situ tuh perlu kayak koreo perlu banget. Gitar sambil split gitu. Bisa kayak gitu. Boleh. Serius? Wow. Bisa. Aku akan belajar split abis ini. Dapat itu dari style, koreo, skill perlu. Kalau di band academy itu sendiri tuh ada ini yang kayak pengarah gaya atau kayak Ada dong. Oh. Semua ada, koreo ada. buat untuk grup koreo. ada ya? Semua aspek. Baba Vicky. Kumi bisa berjoget. Badai, Shout out. Uci. Tauci betul semua. Cuy. Oh ya kan. Akhirnya belajar kalau terus berarti apakah setelah ini kamu udah mulai nggak ngulik? Ngulik dong. Soalnya nomor sekian Gimana berarti caranya kita main gitar tetap kayak ada koreonya gitu loh. Fun ya tadi. Mungkin nggak nomor-nomor sekian tapi semua tuh ternyata ada porsinya Iya, ada masing-masing porsinya. gitu Kak. Itu ya. Karena selama ini kayak kalau Banyak gigs lama. pasti kayak cuman Skill nih kayak gini-gini. iya dong. Kalau selama ini nge-gigs kan mungkin selama ini cuman kayak yang ya udahlah ya gue pakai kaos belel ya kan. Gue pakai baju barong barong Bali yang penting pakai celana ya kan. Jangan sampai nggak pakai kan. Celana gajah. Aku nggak tahu gimana caranya celana baju barong bersatu dengan Celana gajah. Hancur. jangan dicoba ya. Jangan dicoba gitu. Ini selama ini kayak gitu doang kali ya. Tapi akhirnya setelah band academy jadi kayak lebih stylish, ada Nice. outernya. Terus ini kalung-kalung mutiara ini kan. Kalung-kalung ini. Cincin. Cincinnya mana, Cok? Oh iya. Oh salah. Minta request. Aku mulai ragu band ini akan jadi band beneran kayak band lawak nih kayaknya. Sepertinya ya. Kalau dari Cio, Apa ya? Pertanyaan apa Kak tadi? enggak ada nanya. Oke. Arenanya. Tadi pertanyaannya adalah apa tadi ya? Pandangan kamu setelah Pandangan dari kamu band. setelah in personal ya, apa yang berubah kamu dari dulu ngeband In Velvet ini sampai akhirnya ikut band academy itu apa yang berubah? Yang berubah pertama ya pandangan soal musik tadi bener Kak, nggak cuman soal bermusiknya, kadang kita ngegig segala macam kan bermain kadang-kadang hanya untuk diri sendiri, hanya untuk kepuasan sendiri. Tapi ternyata begitu masuk TV apalagi ya kemarin kan band academy itu TV. Jadi yang dilihat nggak cuman aspek bermusiknya aja, tapi visual kita, blocking kita segala macam, cara kita mempresent musik itu sendiri, baju kita. Nah itu juga penting gitu Kak ternyata di sana. Jadi kita juga belajar untuk tidak egois, tidak bermain untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang menonton juga. Itu yang kita pikirkan. Ternyata perlu dipikirkan dalam performing ya. Dan juga menurutku, kayak tadi kayak sempat dibahas, apa ya, jadi arah bermusik itu, maksudnya apa yang kita dapetin di band academy itu gak cuman apply ke, gak cuman mengubah kita dalam bermusik aja. Ternyata kayak di luar itu tuh banyak hal yang bisa kita ambil juga untuk hidup kita individual juga gitu loh Kak. Kayak kita para pekerja di sini kebetulan kita di sana ketemu sama teman-teman yang masih disupport orang tuanya, dianterin mamanya, berbagai macam background gitu Kak. Ada yang bapak sama anaknya ikut satu band. Jadi kayak keren gitu loh, maksudnya bermacam-macam background teman-teman di asrama kita ketemu. Jadi kayak oh ternyata kayak itu juga applied ke kehidupan pribadi kita gitu loh Kak. Dalam kita apa ya, kita ngerespon orang juga, kita gimana kayak appreciate anything yang ada di depan kita gitu loh. Gak cuma di bermusik aja gitu loh. Gitu sih. Itu ya, berarti memang banyak pandangan-pandang yang akhirnya berubah ya. Berarti sepenting itu ya support untuk sebuah band berarti ya. Gitu guys. Berarti mungkin Support apa nih? support cinta. Maksudnya. Gitu. Jadi kalau kamu tuh punya band dan kamu punya banyak yang mencintai. Betul, banyak yang mencintai. Pasti bandmu lancar, sentosa, aman, Yo. jaya, abadi. Abadi. Jaya. Itu guys. Butuh cinta dan waktu. Cinta ya. Jadi sebenarnya Cinta dan waktu. jadi ngeband itu memang menghabiskan banyak cinta ya. Oh, menghabiskan banyak cinta. Oke, itulah ya teman-teman kalau mau ngeband juga mungkin memperbaiki kantong cintanya ya. Membutuhkan banyak cinta. Kalau teman-teman mau memberikan sedikit cinta dan Cinta waktu, kepada kamu.
kami. Jadi buat para investor, buat para investor ya. Fanbase kita ganti aja investor. Harusnya apa namanya? Invel Friends. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Kami udah Kita bikin punya. dua aja, ada Invel Friend, ada Investor. investor. Terima kasih. Guys. Kalau kalian invest di Boleh, band ini, boleh. percayalah pasti jaya-jaya ya. Orang dari 1.500 band mereka udah di angka udah di top 30. 30. Ya udah tinggi banget lah ya jam terbangnya. Oke, aku mau kepoin satu lagi deh. Masih masalah band akademi. Menurut kalian nih, pasti kalau pas di komentari juri itu kan pasti ada saran dan juga kritik ya kan ya. Betul. Kritik apa sih yang menurut kalian kayak paling nendang banget, kayak kok bisa ya kalau dikritik kayak gini gitu, atau kayak paling menyakitkan gitu deh. Nggak usah disebutin oknumnya, nggak apa-apa, apanya aja. Yang mau jawab kira-kira? Banyak sebenarnya sih, Kak. Gimana ya? Saking banyaknya, aku nggak bisa ngambil yang mana ini. Sebenarnya kita jujur kaget sih, Kak. Jadi maksudnya begitu kita ikut kompetisi, kita biasanya kan belum pernah ikut kompetisi nih. Kita merasa kayak apa yang kita sajikan selama ini, Oke banget. oke banget gitu. Tapi ternyata untuk orang belum tentu itu indah di telinga mereka. Belum tentu enak mereka dengar, bisa diterima semua kalangan gitu loh. Apalagi kan emang para juri kemarin kan emang orang udah lama di Betul. industri kan. Mereka Jadi udah mereka melihat. udah paham iklim pasarnya. Kan tuh ada Badai Krispat itu juga. Coach Badai Itu itu coach coach kita kami. kemarin. Kalau juri itu berarti ada Kalau judges ada Om Pongki Barata, Om Aryo Wahab, terus Tantri Kotak sama ya Cua Kak Kotak. Tantri, Kak Cua sama Mas Anang. Apa itu kira-kira kritik yang kalian kayak kejem banget nih ya, kita yang sesoft ini di komen kayak gitu, ada nggak kayak gitu sampai sakit banget gitu? Ya itu sih lebih ke jadi satu hal yang aku simpulin dari ada feedback mereka yang kena tuh tadi yang sempat Cio sebut juga, kalau kita tuh main jangan buat kita sendiri, jangan buat kepuasan kita, tapi untuk penonton. Jadi simpulannya dalam satu kalimat tuh jangan cuma perform, tapi kalian harus serve musiknya ke audiens gitu. Apalagi kan untuk masyarakat Indonesia. Jadi memang kita juga harus menyesuaikan gitu. Dengan telinga Indonesia ini. Itu ya gitu. Tapi tetap jangan lupa identitas kita Identitas sendiri juga tetap harus penting. kuat. Gitu, Nah, Kak. nah Jadi gimana itu cara membalancing telinga industri Indonesia dengan kalian tetap mempertahankan idealismenya kalian yang alternatif rock gitu? jujur sampai sekarang kita masih mencoba mencari formulanya ya, Kak. Tapi aman. Tapi Kemarin sudah mulai coaching dengan terbentuk. dapat beberapa ilmu dari Coach Badai. Hmm. Jadi istilahnya kayak dengan ilmu-ilmu yang kami udah punya, terus divalidasi dan dipahat sama beliau, jadi kayak lebih mantap nih untuk kami bakal membuat karya yang tetap mempertahankan identitas kami tapi dapat menyesuaikan dengan pasar. Mungkin formulanya kayak walaupun kita udah punya karya, jangan kayak asal langsung diproduce, langsung dimasak. Cuma kita emang tetap coba dengerin dulu ke beberapa orang, terus mereka mungkin kita terima saran dari mereka kalau memang ada. Jadi kayak nggak lebih menerima masukan aja, karena lihat dari pandangan-pandangan yang lain lah. Jangan dari kita sendiri juga gitu. Gitu guys. Oke, kalau gitu kita ngobrol soal karya ya. Ini berarti Infakat udah punya 7 album. 12 album. Best of Udah udah best of ada. udah. Belum Billboard ada waktu. lewat. Oh, maksudnya jadi belum produksi 12 Iya. album. Oh. Di Tapi jazz. sebenarnya udah ada di sini ya? Ada. Draft juga udah Di ada ya? draft udah ada. Tiap mejem tuh banyak. Yang betul. Berapa berarti? Berapa yang betul? Kami udah punya 3 single, Tiga Sama- single ya. 1 EP live session. Jadi tadi kan kita udah punya 3 single nih. Dari 3 single ini siapa yang lebih banyak menulis lirik? Untuk 3 single yang udah Atau dirilis beda-beda ini, nulis lirik ya. Kalau single terbaru Vision itu full Cio yang nulis tuh. Iya ya. Iya. Banyak Full ceritanya dari- juga kan. Terus lagi yang 2 single lagi itu? untuk 2 single lagu Richie Fire itu draft pertama liriknya aku yang nulis.
Cuman akhirnya aku kirim draftnya ke Cio, terus ada adjustment juga dari dia. Jadi yang nulis lirik in a way aku sama Cio waktu itu. Oke, lagu pertama berarti siapa yang tulis? Lagu pertama Mostly kebetulan aku yang nulis liriknya. Oh, jadi ini teman-teman lebih banyak ke penulisan lirik ya. Kalau penulisan musik ini lebih banyak kalian kayak tolong Astro. Kalau untuk penulisan lagu deh secara utuh nih, pas penulisan musik nih lebih banyak kalian tuh kayak diskusi. Aku punya riff kayak gini nih, kita bikin yuk. Atau kayak dari satu orang yang mungkin udah jadiin semuanya terus datang ke kalian, kita bikin ini ya. Nah, lebih banyak mana tuh untuk pembikinan musiknya sendiri? Banyak ngambil dari ini sih. Kami kan kayak kalau punya ide langsung direkam di HP gitu-gitu loh Kak. Terus kayak kalau lagi on fire banget nih otak, on the spot langsung bikin bisa. Cuman kalau kayak tanda kutip mager, coba lihat di bawah-bawah dapat gak, terus dapat misalnya satu riff yang ini, nah ini langsung kepancing nih biasanya, langsung mau garap ke arah kemana lagunya gitu. Berarti bareng-bareng ya, nggak yang kayak satu orang aku bikin kayak gini kalian ikutin ya, nggak kayak gitu ya. Nah biasanya akan tetap nyesuaiin masing-masing. Berarti tidak kan bisa ada band yang dia punya music director gitu. Music Istilahnya lah ya, director. kayak ikut dia gitu, atau mungkin 70% lah dari satu orang, nanti dia yang akan bridging ke kalian lah kayak gitu. Tapi kayak untuk menjaga konsistensi tetap ada bakal kayak gitu. Tetap perlu di ini kan biar terkontrol lah Betul, memang. betul. Oke, kalau dari lagu nih, kalau kalian bikin karya, kalian lebih duluan ayam apa telur yang lahir? Nggak Itu. dong. Lebih duluan. Abis kurban soalnya bos. Lebih duluan kalian tuh bikin lirik, atau kan duluan bikin musik. Lebih duluan kalian bikin lirik, atau lebih duluan kalian bikin musik? Duluan bikin kopi ya. Jangan-jangan. Dengan sepatu rodaku. Kiri kanan. Kalau itu bikinnya pas apa aja kira-kira? Itu pas lagi mendayung ya. Mendayung. Emang ini agak band lawak emangnya. Dari pengalaman 3 single ini kebetulan duluan ininya musiknya. Oh, Lirik musik itu akhirnya baru ke belakangan. Cio yang bikin lirik. Ya kayak Ya, gitu. operan lah. Properan lah ya kayak gitu ya. Mm-mm. Sangat pemain bola sekali. Yes. Formasi. Lanjut. Terus lanjut masalah karya nih ya terakhir. Dari karya tuh biasanya kalian berapa lama sih proses produksinya? Atau kayak ada satu lagu yang semalam jadi gitu, Project Roro Jonggrang. Ada satu lagu yang baru 3 bulan baru jadi gitu. Tergantung mood sih Kak. Kalau lagi sakit hati banget, jadi besok. Andi. Itu ya, berarti itulah fungsinya musisi gonta ganti pacar tuh sebenarnya itu kan. Gitu ya guys. Jadi kalau kalian jadi musisi, pacarmu cuma setia satu, nggak bisa. Setahun berapa kali Kak tadi? Oh, setahun 3 kali. Sebulan 3 kali. Sebulan kan? 3 kali kata. Tiga Kalau kali. jadi biar tetap ada cerita baru. Kalau musisi kurang cerita kan susah juga. Gokil. Gitu. Soalnya di Indo kan kalau aku lihat ya, yang lebih laku tuh kan kayak lagu-lagu yang patah-patah hati aja. Gitu. Cinta makanya kalau nggak patah hati kurang. Berarti coba tadi dijawab. Pengalaman ya kayaknya. Biar relax. Berapa lama kira-kira produksi per single itu? Per single? Beda-beda memang. Pas kami tuh ada lagu yang bener-bener satu malam tuh jadi. Cuman udah ada deh yang di Spotify. Ini yang judulnya L. Itu waktu itu bener-bener satu malam jadi, waktu ngumpul langsung udah malam tuh nongkrong sambil ngejeng-ngejeng udah jadi tuh lagu. Cuman memang itu yang secara secara urutan waktu agak nantian rilisnya. Gitu nggak langsung memang karena waktu awal-awal itu kan memang kami lagi masih mencari identitas kan, membangun chemistry dan sebagainya gitu. Jadi beda-beda ya. Oke. Beda-beda Next dinamikanya. mau rencana bikin album gak nih? Album foto, betul. Iya. Ya kepada para investor, Atau nanti bisa lewat
Friend juga kali ya. File Friends. Nah, Invel Friend mungkin bisa kali ya lewat ini nanti Saweria bisa nggak? Bisa ya. Ada Taruh QR di sini nih. bisa. Scan Nanti QR di bawah selama ini. podcast kita bikin Saweria ya. Demi album In Velvet ya. album. In Velvet bukan In Velvet. In Velvet. Soalnya pernah aku lihat satu postingan itu Ada, salah Kak, In betul. Velvet. Aku juga kayak, Itu siapa ya Kak? Editornya gimana sih ini? Oh, satu kita tambahin biar powernya beda emang kalau udah. Jadi dia. Padahal untuk album masih nanti dulu lah ya. Masih on progress ya, Mi. Ya, semoga tahun